Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Creative Learning. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang probabilitas dan statistika untuk teknik elektro dengan subbab uji hipotesis. Buat kalian yang pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang di-upload dari channel ini. Apabila kalian mengalami kesulitan dalam memahami video ini, ataupun menurut kalian terdapat kesalahan, boleh tinggalkan komen kalian dan boleh juga kalian share ke teman-teman kalian yang kebetulan sedang mengambil mata kuliah yang sama. Oke, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seorang mahasiswa yang sudah mengirimkan soalnya kepada saya. Oke, langsung saja ya kita lanjut tanpa berbasa-basi lagi. Oke, kita skip dulu ini, anggaplah ini tidak ada gitu ya, pembahasannya tidak ada. Kita baca dulu soalnya baik-baik. Suatu produsen susu menyatakan bahwa volume susu yang diproduksi dalam kemasan botolnya berdistribusi normal dengan rata-rata 300 milimeter dan standar deviasinya adalah 2,5 milimeter. Dini kemudian membeli 40 botol susu dari produsen tersebut dan didapat bahwa rata-rata volume susu di dalam botol tersebut adalah 285 mililiter. Akan diuji dengan taraf nyata 10%, apakah rata-rata volume susu yang sebenarnya kurang dari 300 mililiter. Nah, ditanyain kan adalah titik kritis dari pengujian tersebut. Nah, di sini banyak sekali angka-angka yang cukup mengecoh ya nanti jatuhnya untuk hal-hal yang akan kita olah gitu. Nah, di sini kita hanya butuh 3 angka yang diperhatikan, yaitu 300 mili, 300 mili, dan 10% begitu ya. Nah, ini bisa di skip dulu gitu, hati-hati. Nah, kita harus tahu dulu apakah ini mu-nya itu berupa tanda sama dengan, lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, pada pertemuan bukan pada pertemuan ya, mungkin, pada materi yang mungkin sudah kalian dapat sebelumnya, kita mengetahui sebelum kita membahas soal ini ya, saya akan membahas sedikit teorinya dulu. Kita mengetahui bahwa, eee, cara menyelesaikan soal hipotesis itu ada beberapa tahap ya seperti ini, sampai 6 gitu ya. Dan, ada 3 buah model gitu, yang sering kita temui. Model yang pertama, model yang kedua, dan model yang ketiga gitu. Atau nah yang model yang kedua itu punya, bentuk yang seperti ini bentuk lainnya, dan model yang ketiga adalah yang seperti ini. Yang kedua bisa bentuknya seperti ini, bentuknya adalah sama dengan, ini kurang dari, ini, lebih dari gitu ya. Kalau yang ini juga ini lebih dari, ini kurang dari, ini, sama dengan gitu. Nah, kalau ini sama dengan, ini nggak pakai sama dengan yang di bawahnya ya, gitu. Nah, ada 2 ini. Nah, ada 3 ini. Nah, kebetulan teman kalian itu, salah satu mahasiswa di Bandung itu mengirimkan 2 soal yang mewakili, bentuk 2 soal ini gitu, yang ini enggak. Nah, nanti kita coba bahas, bagaimana perbedaannya gitu. Nah, untuk soal yang pertama ini gitu, itu dia menggunakan model yang mana? Nah, dia itu menggunakan model yang ini, gitu. Jadi yang bawah terutama ya, yang ini, yang ini, gitu. Nah, dia menggunakan rata-rata 300, maka H0 mu-nya sama dengan 300. Nah, ini kan yang ditanyain kan, rata-rata volume susu yang sebenarnya kurang dari 300 gitu ya, dan ada taraf nyatanya. Taraf nyata itu kan alfa ya, alfanya ini. Nah, yang ditanyakan adalah, ini kan rata-rata yang diketahui, nah 300. Nah, ini kemudian akan diuji. Nah, maka ini adalah H1-nya, hipotesisnya, gitu. Nah, dia, kurang dari 300 itu berapa? Maka kita perlu proses menghitung dulu gitu, berapa nilainya. Nah, perlu kalian tahu bahwa jika model bentuk yang kedua ini, bentuknya akan seperti ini grafiknya gitu ya. Kalau bentuk yang nomor 3 ini, yang sebelah sini, itu bentuknya akan yang diarsir yang sebelah sini saja. Nah, sedangkan bentuk yang pertama gitu ya, bentuk yang pertama ini nanti dia akan, ini nanti dibagi 2, misalnya ini 10 maka di sini 5%, di sini 5%. Di kanan dan kirinya ada nilai kritisnya gitu.
Oke. Nah ini ya, kita ditanyain titik kritisnya. Kebetulan karena dia ini adalah kurang dari, maka yang diarsir itu titik kritisnya pasti berada di sebelah kiri angka 0 yang di tengah sini. Kan distribusi normal itu kan tengahnya 0 ya. Di sini positif, di sini negatif gitu. Kalau dijumlahkan semua pasti nilainya 1 gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang ditanyain adalah titik kritis, atau minus Z alfa yang di sini. Berapa nilai yang di sini gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ini memenuhi distribusi normal gitu ya. Distribusi normal itu kan ini adalah mu-nya adalah 0 di sini gitu. Nah, ini 1. 1 itu apa? Sigma kuadratnya. Nah, kita, karena ini sebenarnya, untuk mempermudah perhitungan saja gitu ya, positif sama negatifnya itu kan, luasnya yang di sini ini kan simetris ya. Nah, distribusi normal itu kan simetris kanan kirinya sama. Ini kita pakai yang positif sebelah sini dulu. Tapi nanti di akhir perhitungan kita kembalikan ke negatifnya lagi gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita mengambil setengah kurva ke kanan, aduh maaf maaf ini ketarik gitu. Maka yang diarsir kan sebelah sini aja nih, gitu. Maka nilainya adalah setengahnya ini gitu. Nilai di sini dikurangi dengan yang di sini. Ya enggak? Sorry, kebalik. Maaf. Ini setengah yang di sini. Ini kan setengah nih nilainya, gitu ya. Itu kalau kita mau mencari titiknya yang di sini kan dikurangi yang tidak diarsir, itu adalah hasil yang diarsir gitu kan ya. Nah, kalau saya tuliskan misalkan ini adalah, PZ di mana Z adalah 0,1 gitu. 0,1 ini kan sudah ketahui bahwa minus Z alfa sama dengan, Z alfa gitu ya, yang ini ya, peluang yang di sini ya. Ini sama dengan yang di sini gitu. Nah, maka untuk ini kalau saya ambil yang positifnya saja ke sana, maka setengah itu ya, perbandingannya kan setengah tuh. Nah, itu dikurangi yang tidak diarsir di sini berarti, yang diarsir kan yang sebelah sini gitu ya. Nah, itu adalah sama dengan 0,1. Bisa dipahami ya? Jadi nilai 0,1 itu yang diarsir di sebelah sini. Nah, sedangkan nilai seluruhnya yang sebelah kanan ini adalah setengah gitu. Nah, kita ini yang dicari gitu. Kita tahu ini nilainya setengah ya. 0, lebih besar daripada 0 itu kan seluruhnya yang sebelah kanan gitu ya. Dikurangi dengan, eee, yang diarsir ke kanan gitu kan. Maka ini akan ketemu nilainya adalah ini kosongnya di sini berapa gitu. Nah, garis yang di sini nanti berapa? Nah, itu nanti kita cari dengan menggunakan tabel distribusi normal. Nah, kita tahu bahwa oke, berarti ini kan negatif pindah ke ruas kanan, ini pindah ke ruas kiri jadi negatif, maka 0,4. Maka P antara 0 sampai garis yang di sini gitu ya, itu adalah 0,4. Kita coba cek di tabel dulu. Nah, nanti kalian waktu ujian, biasanya juga pasti dosen kalian akan mengizinkan kalian untuk menggunakan, tabel distribusi normal gitu. Nah, kita mencari nilai 0,4 tuh di mana? Nah, ternyata setelah kita cari, nilainya akan ketemu di 0,4. Oke, sini ya. Di sini ya nilainya ya, ketemu di sini ya. Ini 1,28. Nah, kalau kita pakai 1,29 kelebihan. Dan kelebihannya itu, 15. Kalau ini kan kurangnya dikit nih, kurang 0,0003 gitu ya. Ya kita ambil yang di sini saja. Maka ketemu bahwa hasilnya adalah 1,28 gitu. Nah, ketemu bahwa P, ini Z alfanya adalah 1,28, hasilnya adalah 0,3995. Mendekati ya antara 0,4 dengan 0,3995 gitu. Maka kita peroleh nilainya bahwa kita tahu bahwa nilai ZA itu adalah minus Z alfa. Maka nilai Z alfa ini minus sorry ya, minus Z alfa itu hasilnya adalah minus 1,28. Oke, cukup mudah bukan? Semoga kalian nggak bingung. Kalau masih, bingung silahkan di-pause, kalau ada yang belum jelas boleh di komen di, video ini. Dan sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya yang masih setipe dengan ini tapi beda, beda keadaan ya, H0 dan H1-nya itu, bentuknya berbeda. Ini kalau ini bentuk yang kedua, bentuk yang ini. Nah, soal berikutnya akan membahas maaf, soal berikutnya akan membahas yang tipe yang pertama. Oke, sampai di sini dulu, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.